Halo, perkenalkan nama saya Rosaria Vanessa dengan NIM 7211419004. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 keamanan informasi. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam dan luar sistem komputer. Yang pertama, hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instansi komputer dirusak oleh para pemrotes. Selanjutnya, keamanan informasi. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terpukul secara eksklusif pada perlindungan perangkat keras dan data. Maka istilah keamanan sistem atau sistem security pun digunakan. Fokus sempit ini kemudian diperluas sehingga mencakup bukan hanya perangkat keras dan data, namun juga perangkat lunak, fasilitas komputer, dan personel. Selanjutnya, tujuan keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan. Tujuannya dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas. Semua informasi harus memberikan representasi akurat dan atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Seperti halnya cakupan keamanan informasi telah meluas, demikian juga pandangan akan tanggung jawab manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau disingkat ISM. Selanjutnya, ancaman keamanan informasi atau Information Security Threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Selanjutnya, jenis ancaman. Yang pertama, virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Selain virus, terdapat pula worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Selanjutnya, resiko. Resiko keamanan informasi atau Information Security Risks didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggan keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Selanjutnya, pengungkapan informasi yang terotorisasi dan pencurian. Ketika suatu basis data dan perpustakaan perangkat lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Sebagai contoh, mata-mata industri dapat memperoleh informasi mengenai kompetisi yang berharga, dan kriminal komputer dapat menyelundupkan dana perusahaan. Selanjutnya, persoalan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu perusahaan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan perangkat lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce dibandingkan dengan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan mereka secara langsung. Selanjutnya, manajemen risiko. 1. Menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Kedua, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menyadari resikonya.
Selanjutnya pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Selanjutnya pengendalian teknis. Pengendalian teknis atau technical control adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusutan sistem. Selanjutnya pengendalian akses. Yang pertama identifikasi ke pengguna, yang kedua autentifikasi pengguna, yang ketiga otorisasi pengguna. Selanjutnya firewall adalah sumber daya komputer selalu berada dalam resiko jika terhubung ke jaringan. Salah satu pendekatan keamanan adalah secara fisik memisahkan situs web perusahaan dengan jaringan internal perusahaan yang berisikan data sensitif dan sistem informasi. Kedua, fungsi firewall sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data dari perusahaan tersebut dan internet. Selanjutnya pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat melindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu pengguna kode yang menggunakan proses matematika. Pengendalian fisik. Peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Perkembangan seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai. Selanjutnya pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penemuan cara berperilaku, dokumentasi produsen, dan praktik yang diharapkan. Selanjutnya pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan dan manajemen. Selanjutnya standar industri. The Center for Internet Security atau disingkat CIS adalah organisasi yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Selanjutnya, sertifikasi profesional. Mulai tahun 1960-an, profesi TI mulai menawarkan program sertifikasi. 3 contoh berikut mengilustrasikan cakupan dari program-program ini. Yang pertama, asosiasi sistem dan pengendalian. Yang kedua, konsorsium sertifikasi keamanan dan sistem informasi. Yang keempat, institut SANS. Yang selanjutnya, meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus merancangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Selanjutnya, manajemen keberlangsungan bisnis. Pertama, aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Pada tahun awal pengguna komputer, aktivitas ini disebut perencanaan besar atau disaster planning, namun istilah yang lebih positif, perencanaan kontingensi atau contingency plan menjadi populer. Kedua, elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Selanjutnya, subrencana manajemen kelangsungan bisnis yang umum mencakup pertama, rencana darurat, menyebutkan dengan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi.
Yang kedua, rencana cadangan. Perusahaan mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Yang ketiga, rencana catatan penting. Catatan penting perusahaan adalah dokumen kertas dan media penyimpanan yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.